Activities, balik lagi sama gue Julia Fasti. Dan hari ini gue bakal nge-review sebuah mobil dari Prancis nih, yang cocok banget buat kalian yang suka manjat. Entah manjat tanjakan, manjat tebing, atau bahkan manjat sosial. Panjat sosial. Ini dia, Renault Kwid Climber. Oke, jadi Renault Kwid ini punya dua versi. Ada yang manual, yang Renault Kwid biasa, dan si Climber ini yang automated manual transmission. Jadi kalau kalian mau beli yang versi manualnya, kalian cuma dapat yang seperti ini. Tapi kalau kalian mau dapat yang automated, bisa dapat si Climber ini. Nah, langsung kita bahas bagian depannya ya. Jadi kalau kalian lihat nih, desainnya nih kelihatan banget crossover-nya ya. Jadi ada aksen plastik banyak banget nih di bagian depan, di bagian sampingnya sini, dan juga ada aksen orange-nya ini yang cantik sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau warnanya putih bisa lebih baik. Dan yang gue suka lagi di depan ini ada LED DRL-nya nih yang benar-benar LED dan nggak kelihatan kayak aftermarket kayak R3. Dan peletakan lampunya sendiri sudah terlihat ini seperti Livina. Jadi atasnya ini LED DRL, terus bawahnya ini lampu utama. Tapi sayangnya si lampu utamanya ini masih pakai bohlam gitu. Dan di atasnya LED DRL ini ada si lampu sen yang masih pakai bohlam juga. Jadi overall nih kelihatan ya desain crossover-nya nih dapet banget. Dan terlihat juga nih si Climber ini pingin melawan Suzuki Ignis. Walaupun jelas ia menggunakan konfigurasi mesin berbeda. Oh iya, untuk depan sini juga ada satu hal unik, yaitu penggunaan satu wiper berdimensi besar. Namun tenang saja, satu wiper ini masih bisa menghapus air mata. Air hujan di kaca depan. Karena memang ukuran kaca depan yang tidak terlalu besar. Yes, seperti kami bilang tadi bahwa ia menggunakan konfigurasi mesin berbeda dengan Ignis. Nah, langsung aja kita cek bagian mesinnya. Oke, mobil ini menggunakan mesin 1000 cc dengan 3 silinder dengan tenaga 68 PS dan torsi 91 Nm yang dialirkan ke roda depan menggunakan transmisi 5 percepatan AMT. Bedanya dengan yang Kwid biasa, ini transmisi 5 percepatan manual. Dan yang gue suka dari bagian mesinnya ini, ada peredamnya dan juga sudah dicat dengan satu warna dengan bodinya. Dan juga air intake-nya ini cukup tinggi ya, sekitar sepinggang gue. Jadi ini sekitar 100 cm. Dan jadi kalau ada banjir sepinggang nih masih bisa lewat. Tapi jangan lupa ini tuh mobil bukan kapal. Konfigurasi bannya sendiri menggunakan 165/70 R14. Ini sebenarnya sudah standar ya untuk ukuran mobil seperti Climber ini. Tapi yang menjadi masalah adalah penggunaan konfigurasi 3 lubang ini. Sedangkan pada lawan-lawannya itu seperti Ignis, Agya itu sudah menggunakan konfigurasi 4 lubang. Jadi kalau mau upgrade velg atau bannya itu agak sulit ya menggunakan konfigurasi 3 lubang ini. Dan sebenarnya disayangkan karena di Indonesia dan di India nih masih menggunakan versi yang 3 lubang ini. Padahal di Eropa sudah menggunakan yang 4 lubang. Tapi sebenarnya untuk bagian desain ini sudah cantik ya. Ada dual tone gitu di velgnya. Kita bahas bagian sampingnya ya. Ini kalau kalian lihat nih mobil ini gak terlalu panjang ya, karena panjangnya sendiri hanya 3.700 mm. Dan ini sebenarnya standar ya, karena ini memang mobil versi terkecil dari Renault. Tapi yang gue suka lagi, dia nih benar-benar kelihatan crossover-nya ya. Bagian depannya itu dan belakangnya ini udah ada aksen plastik dan juga di bagian panel pintunya ini. Jadi mantep banget. Dan
Di sini lampu sennya ini ada di sini ya, bukan di spion. Jadi unik ya sebenarnya. Dan spionnya sendiri warnanya udah orange, jadi makin kelihatan climbernya. Sayangnya dia belum auto folding ya. Tapi pengaturan kacanya sendiri sudah bisa diatur dari dalam, jadi sudah sangat baik ya. Dan yang gue suka lagi adalah ground clearance-nya yang cukup tinggi, yaitu 184 mm. Jadi sudah sangat siap untuk melewati polisi tidur, jalan yang berlubang. Jadi mantep banget ya ini mobil. Dan dari samping yang mempertegas bahwa ini bukan Quid biasa adalah ia sudah diberikan stiker climber di bawah spion kiri dan kanan. Juga aksen hitam plastik pada pintu, juga roof rail yang tidak banyak sih fungsinya. Nah, yuk kita lihat bagian belakang. Ada beberapa bagian yang gue suka banget nih. Kayak pertama, itu peletakan kamera belakangnya. Ini di atas ya, jadi sangat akurat untuk parkir. Padahal mobil kecil gini kan sebenarnya udah gampang ya di parkirnya. Tapi dengan penggunaan kamera di sini, itu jadi lebih gampang untuk parkirnya ya. Terus yang kedua, ada sensor parkirnya nih yang udah ada 3 nih, ada di sini, dan ada di sini. Dan juga penggunaan transmisinya yang sudah EasyR seperti di Range Rover. Jadi dia tuh modelnya bulat gitu. Tapi untuk desain sendiri bagian belakang nih agak aneh ya, karena pertama dia itu belum pakai lampu LED. Kemudian kayak rasanya nih cungkring aja ya, dan tidak proporsional dengan bagian depannya. Dan yang annoying lagi adalah lampu mundurnya ini cuma 1 yang nyala. Jadi agak kurang ya sebenarnya bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat bagasinya gimana ya. Nah, untuk bukanya sendiri itu pakai kunci gini ya, atau dari dalam. Jadi nggak bisa langsung buka dari sini. Nah, kita lihat ya bagasinya. Bagasinya sendiri termasuk yang memiliki kapasitas yang terbesar di kelasnya, yaitu di 300 liter. Sehingga memasukkan 1 koper kecil dan sebuah stroller jelas bukan masalah. Butuh lebih. Sayangnya, untuk pelipatan baris 2-nya belum bisa 50-50. Dan dibukanya harus berbarengan, sehingga tidak bisa satu tangan saja. Dan once kebuka, ia punya kapasitas 810 liter loh. Namun sayang, bagian samping bagasi kanan dan kiri belum ditutup cover. Tadi kan kita sudah bahas bagian luar dan bagian belakang dari Climber. Sekarang sebelum kita masuk ke bagian dalam, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel CVT, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Yuk kita masuk ya. Nah, sekarang untuk bagian belakangnya, tinggi gue ini sekitar 159, dan nih dengan posisi mengemudi gue, bisa dilihat nih legroomnya masih oke ya. Dan karena ini mobilnya memang agak boxy, jadi headspace-nya nih masih ada untuk tinggi gue nih. Dan yang gue suka lagi nih, di sini udah ada headrest, ada 2, walaupun masih fix ya. Dan yang uniknya lagi dengan mobil dengan ukuran seperti ini, dia udah ada armrest. Jadi nambah kenyamanan banget ya untuk mobil ini. Dan karena di door trimnya ini nggak ada cup holder, jadi di bagian sini nih udah ada seperti ada pengait untuk botol yang bisa ditaruh di sini. Jadi attention to detailsnya bagus ya. Dan ngomong-ngomong masalah pintunya, ini masih plastik semua. Ya, kalau kalian lihat masih plastik semua, tapi ada aksen orange-nya. Dan di sini udah ada power window, jadi bukan window by power kayak di Karimun ya. Dan aksen orange-nya ini lanjut sampai ke bagian kursi, jadi nice banget ya untuk desainnya. Dan untuk 12 volt socketnya sendiri kan biasanya di tengah ya. Ini tuh ada di bagian sini nih, di bagian belakang sini. Jadi kalau misalnya nanti penumpangnya mau ngecas atau misalnya mau untuk adventure, itu lebih mudah ya aksesnya, ada di sebelah sini. Nah, sekarang untuk bagian depannya sendiri, kalau kita lihat nih bagian dashboardnya ini simple banget ya. Cuma bedanya dengan yang Renault Kwid biasa, di sini tuh udah ada aksen piano black dan orange. Yang ini berlanjut ke bagian transmisi, ke bagian kursi, dan juga ke bagian pintunya seperti yang ada di belakang tadi. Bicara mengenai kursinya, ini sangat nyaman ya karena sangat menopang badan kita. Dan bisa diatur maju mundur dan juga recline. Sayangnya belum bisa head adjuster. Nah,
Untuk bagian setirnya sendiri, ini juga belum bisa diatur apa-apa dan sangat polos. Jadi ya agak disayangkan ya, cuma oke lah untuk harga mobil segini. Dan di sini sudah ada glove box yang gede banget, lihat nih ya. Ini tangannya ini bisa masuk sampai dalam banget. Jadi oke banget kalau mau nyimpen dokumen, nyimpen makeup kayak gue. Itu oke banget ini glove boxnya. Nah, sekarang ke bagian head unit. Di sini nih sama dengan Runo Triber yang udah pernah dibahas sama gue pas sebelumnya. Head unitnya sendiri sudah bisa USB, AUX, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Dan di sini pun pengaturan AC-nya juga sudah lengkap ya. Udah bisa cooler, bisa heater, dan juga mode semburnya ini udah lengkap ya. Dan di sini 12 volt socketnya juga udah rapih di bagian sini dengan adanya USB dan aux-nya. Dan di bagian transmisinya ini tadi seperti yang udah gue bilang, dia ini kayak di Range Rover, jadi kayak model bulat gini. Dan karena dia ini AMT, jadi dia nggak ada metode parknya. Jadi ya udah cuma reverse, neutral sama dia aja. Nah, nggak usah lama-lama, langsung kita cobain yuk gimana sih rasanya mengendarai mobil ini dengan transmisinya si AMT. Kita nyalain dulu ya. Jangan lupa pakai sabuknya. Yuk cobain ya, kita jalan ya. Oke, akhirnya gue sudah merasakan gimana rasanya mengendarai Runo Quid Climber ini. Pasti kalian pada penasaran kan, gimana sih rasanya transmisi AMT-nya? Nah, transmisi AMT-nya sendiri ini memang memiliki sisi buruk dan sisi baiknya. Kita bahas sisi buruknya dulu ya. Nah, karena ini kan sebenarnya transmisinya itu manual, tapi diberikan komputer supaya dia menjadi otomatis. Jadi perpindahan giginya ini terasa jerky, apalagi pada saat kecepatan rendah ya. Jadi memang butuh penyesuaian dari si pengemudinya. Namun sisi baiknya adalah dengan transmisinya ini dia bisa mencapai efisiensi yang cukup baik, yaitu di dalam kota dia bisa mencapai 15,2 km per liter. Sedangkan di luar kota bisa mencapai 25,2 km per liter pada kecepatan 80 km per jam. Jadi kalau misalnya 70 km per jam itu bisa bahkan mencapai 26 km per liter. Sangat baik ya. Nah, ada permasalahan yang sama nih dengan di Renault Triber, yaitu speedometer digitalnya. Oke, masalah speedometer ini sebenarnya sudah mirip dengan yang ada di Triber. Jadi campuran digital dan kalkulator. Sayangnya di RPM-nya sendiri karena tidak menggunakan jarum, jadi sulit ya untuk menerka kecepatan berapa pada RPM berapa. Karena dia ini baru naik per 500 RPM. Jadi ya cukup sulit ya untuk menjaga mesinnya untuk di RPM berapa, kecepatan berapa, seperti itu. Bagaimana soal kenyamanannya? Oke, untuk suspensinya sendiri, karena menggunakan ban yang tebal dan ring kecil, jadi bantingan dan suspensinya ini terasa cukup nyaman ya. Tuh, terasa cukup nyaman. Namun, sayangnya karena ground clearance-nya ini tinggi, jadi ketika berbelok itu terasa sangat limbung ya. Nih, kita cobain ya. Nah, tadi kan gue udah ngomongin ground clearance mobil ini yang cukup tinggi ya. Jadi kalau mau naik tanjakan seperti ini, sangat mudah. Jadi predikat climbernya ini sangat cocok ya untuk mobil ini. Masih kurang tinggi tanjakannya. Nah, ini kami coba di tanjakan 45 derajat di tempat pengetesan mobil Renault. Sih, jelas bukan masalah kan? Dan berkat ground clearance-nya yang 184 mm, jadi di jalanan semi off-road seperti ini, gue nggak takut lagi mobilnya akan mentok. Namun, untuk kekedapan kabin harus diakui mobil ini cukup kurang karena dalam pengetesan kami hanya mampu di 76 desibel meter.
Padahal kondisi saat pengetesan tidak terlalu ramai. Mungkin karena penggunaan mesin 3 silindernya dan peredaman karet-karetnya yang kurang baik. Nah, bagaimana ya soal akselerasinya? Nah, sekarang kita cobain ya gimana sih akselerasi dari mobil ini. Nah, sebelumnya kita matiin dulu AC-nya. Terus kita pindah ke transmisi D. Dan karena nggak ada pengaturan apa-apa, langsung aja ya. Jadi kita pencet gas rem. Dan go. Nah, dalam pencatatan kami, 0 sampai 100 dapat ditempuh dalam 17,6 detik. Ini figurnya sangat lambat ya. Mungkin memang karena penggunaan mesinnya yang 1000 cc dan juga menggunakan AMT tanpa pengaturan manual, jadi akselerasinya ini memang terasa sangat lambat ya. Apalagi transmisinya yang malah tidak ada mode manualnya, layaknya di Carwoon Wagon R atau Ignis. Sehingga jelas perpindahan giginya tidak dapat dipercepat. Oke, sampai juga kita ke bagian kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan mobil ini memiliki value for money yang sangat baik. Dengan harga di bawah 160 juta, sudah mendapatkan fitur-fitur lengkap seperti Apple CarPlay, Android Auto, LED DRL, terus ground clearance-nya juga tinggi, yang membuat dia ini siap ya untuk mengarungi jalanan Indonesia yang kurang baik. Dan juga efisiensi dari mesin mobil ini sangat baik. Namun memang ada kekurangan dari mobil ini, yaitu transmisinya yang masih membutuhkan penyesuaian dari diri kita sendiri. Tapi kalau sudah melakukan penyesuaian itu, rasa mengemudi mobil ini bisa menjadi sangat nyaman di dalam kota. Sekian dari gue, Julia Fasti. Sampai ketemu di review berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video kami yang ini, dan yang ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.